Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam belajar matematika. Ingat bahwa belajar matematika itu sangat mengasihkan dan menyenangkan. Tetap ikuti protokol kesehatan, tetap semangat. Materi kita adalah menyelesaikan persamaan dengan kuadrat sempurna. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu: 1. Menjelaskan bentuk umum kuadrat sempurna. 2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kuadrat sempurna. Perhatikan bentuk umum. Bentuk kuadrat sempurna yaitu X tambah P dalam kurung pangkat 2 dan X kurang P dalam kurung pangkat 2. Ini merupakan bentuk umum. Ya. Jadi persamaan kuadrat yang bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat diubah menjadi kuadrat sempurna. Perhatikan. Akar persamaan kuadrat X kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah kita dapat menghitung ya, berapakah penyelesaian dari persamaan itu. X kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 4 ya. Dan dapat disederhanakan menjadi X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi nilai dari akar itu ada 2, satu positif dan satu negatif. Berdasarkan contoh yang ini, X kuadrat sama dengan 4 ini, maka dapat kita simpulkan bahwa jika X sama dengan K, dengan K suatu bilangan tak negatif, maka nilai X-nya sama dengan positif dan X-nya sama dengan negatif. Jadi tergantung K-nya. Kalau K-nya 4, maka X-nya 2 dan negatif 2. Kalau K-nya misalnya 9, maka X-nya 3 dan negatif 3, ya, akar 9. Kalau K-nya 16, maka X-nya 4 dan negatif 4. Jadi tergantung nilai K-nya. Yang kedua, yang berikut ya. X tambah 5 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 16. Sesuai sifat akar kuadrat, maka diperoleh X tambah 5 sama dengan plus minus tambah kurang 4 ya. Akar dari 16 itu kan 4. Jadi nilai akarnya tadi ada 2, satu positif, satu negatif, maka di 2 plus minus 4. Sehingga X-nya sama dengan plus minus 4 kurang 5. Yang menunjukkan ada 2 akar karena ada plus minus di sini. Maka untuk akar yang pertama kita gunakan dengan tanda tambah, dan untuk akar yang kedua kita gunakan dengan tanda kurang atau minus. Maka diperoleh X sama dengan 4 kurang 5 atau X sama dengan negatif 4 kurang 5. Maka diperoleh hasilnya X yang pertama negatif 1, X yang kedua negatif 9. Negatif 1 ini dari mana diperoleh? Kita peroleh dari sini. 4 dikurang 5 adalah negatif 1. Negatif 9 ini dari mana diperoleh? Dari sini. Negatif 4 dikurang 5 sama dengan negatif 9. Jadi jika X tambah A dalam kurung pangkat 2 sama dengan K,
maka X-nya, penyelesaiannya X sama dengan negatif A tambah, tergantung berapa akar dari K. Itulah di titik-titik ini diisi, ya. Satu lagi negatif A dikurang. Nah, tergantung berapa tadi K-nya di sini. Jadi kalau K-nya 16, maka di sini kita isi 4. 4. Baru kita operasikan, maka diperolehlah nilai X sebagai penyelesaiannya, ya. Dari bagian 1 dan 2 di atas tadi, maka dinamakan sebagai bentuk kuadrat sempurna atau secara umum dituliskan sebagai X tambah P dalam kurung pangkat 2 ditambah Q sama dengan 0. Kita lihat contoh soal. Tentukan HP. Ya, HP itu himpunan penyelesaian. Dari persamaan kuadrat, X kuadrat sama dengan 25. Maka X-nya sama dengan plus minus akar 25. X sama dengan plus minus 5, maka X yang pertama sama dengan 5, X yang kedua sama dengan negatif 5. Jadi satunya kita gunakan dari tanda positif di sini, satu lagi dengan tanda negatif. Maka penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 5 dan X2 sama dengan negatif 5. Atau ditulis HP sama dengan, asal ada kata himpunan maka diawali dengan tanda kurung kurawal. Kita tulis angka yang terkecil lebih duluan, negatif 5, kemudian 5. Jadi HP-nya negatif 5, 5. Contoh yang kedua, Y kurang 5 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 81. Maka Y kurang 5 sama dengan akar 81. Y kurang 5 sama dengan plus minus. Akar 81 kan 9. Maka Y satunya sama dengan 9 ditambah 5. Kurang 5 ini pindah ke kanan, ya. Kurang menjadi tambah, maka 9 tambah 5 sama dengan 14. Untuk Y yang kedua kita gunakan tanda kurang, berarti kurang 9 tambah 5 sama dengan negatif 4. Maka penyelesaiannya adalah Y1 14 dan Y2-nya negatif 4. Atau ditulis HP sama dengan negatif 4, 14. Langkah-langkah penyelesaian persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Maka yang perlu kita ingat, kita ketahui yang pertama, koefisien X kuadratnya harus kita ubah dulu menjadi 1. Kita buat menjadi 1, ya. Di sini A-nya menjadi 1. Karena tidak selamanya persamaan kuadrat itu koefisien X kuadratnya adalah 1, kadang 2, 3, kadang juga nilainya negatif. Maka harus kita ubah dulu dia menjadi 1, ya. Yang kedua, persamaan dinyatakan dalam bentuk X kuadrat tambah MX tambah N. Ketiga, kedua ruas persamaan ditambah dengan kuadrat dari setengah koefisien X. Selanjutnya, persamaannya kita nyatakan dalam bentuk X tambah P dalam kurung pangkat 2 sama dengan Q. Kita lihat contoh. Penyelesaian persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 12 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya, karena di sini A-nya sudah 1, maka tidak perlu lagi kita ubah, ya. Nah, yang kita pindahkan adalah C-nya, konstantanya ke ruas kanan. Maka X kuadrat ditambah 4X kurang 12 sama dengan 0 boleh kita tulis menjadi X kuadrat ditambah 4X sama dengan 12. Kita pindahkan ke kanan.
kalau berpindah ruas tanda berubah. Positif menjadi negatif dan negatif menjadi positif. Selanjutnya, X kuadrat ditambah 4X ditambah. Ya, tadi ada langkah-langkahnya menyatakan bahwa ruas kiri dan ruas kanan, ya, kedua ruas itu ditambah kuadrat dari setengah koefisien X. Koefisien X di sini 4 ini ya, 4. Maka ditambah setengah kali 4 dalam kurung pangkat 2. Maka di ruas kanannya juga kita tambahkan seperti itu. Jadi sama-sama ditambah bilangan yang sama terhadap ruas kiri dan ruas kanan. Ya, ingat kembali pelajaran kelas 7, ya. Menentukan persamaan yang ekuivalen, ya. Kita lanjutkan. X kuadrat ditambah 4X ditambah setengah kali 4 adalah 2. Berarti 2 pangkat 2. Ini juga begitu. 2 tambah 2. Maka diperoleh X tambah 2. Ini kan 2 di sini. Langsung saja kita buat P-nya 2. Berarti X tambah 2 dalam kurung pangkat 2. X tambah P kuadrat. Sudah memenuhi. Kemudian 12 ditambah 2 pangkat 2 adalah 4. Berarti 12 tambah 4, 16. Maka diperoleh X tambah 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 16. X pangkat 2 sama dengan akar 16. X tambah 2 sama dengan plus minus 4. 4 itu adalah akar 16. Maka X yang pertama kita pakai tanda plus atau tambah. Maka X1 sama dengan 4 kurang 2. Kenapa kurang 2? Karena di sini kan tambah 2. Ruas kiri pindah ke kanan menjadi kurang 2. 4 kurang 2 sama dengan 2. Maka X1-nya adalah 2. Untuk X yang kedua, kita pergunakan dari negatif ini. Maka negatif 4 dikurang 2. Negatif 4 dikurang 2 adalah negatif 6. Maka X2-nya negatif 6. Penyelesaiannya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan negatif 6. HP-nya kita tulis angka terkecil duluan. Negatif 6, 2. Contoh yang berikut. Penyelesaian persamaan kuadrat Z kuadrat dikurang 5Z tambah 6 sama dengan 0. Penyelesaian. Sama dengan yang tadi, kita ubah ke kanan. Kita pindahkan ke kanan C-nya. Kurang 6 tambah 6 menjadi kurang 6. Maka diperoleh Z kuadrat kurang 5Z sama dengan negatif 6. Baru kita tambahkan kuadrat setengah dari koefisien Z. Berarti Z kuadrat kurang 5Z tambah setengah kali negatif 5. Di sini kan koefisien Z-nya negatif 5. Maka setengah kali negatif 5 dalam kurung pangkat 2. Maka di kanan juga begitu kita buat. Z kuadrat dikurang 5Z ditambah kalikan. Setengah dikali negatif 5 adalah negatif 5 per 2 dalam kurung pangkat 2. Sama dengan negatif 6 ditambah negatif 5 per 2 dalam kurung pangkat 2. Z kurang 5 per 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan negatif 6 ditambah 25 per 4. 25 ini dari mana? Dari sini. Negatif 5 pangkat 2. Negatif kalau pangkatnya bilangan genap hasilnya positif. Makanya di sini positif 25. 2 pangkat 2 adalah 4. Kita lanjutkan. Z kurang 5 per 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan negatif 24 per 4. Negatif 6 ini kita ubah dia ke dalam bentuk pecahan. Berapa dibagi 4 kah supaya hasilnya 6? Hasilnya negatif 24. Maka negatif 6 itu kita tulis menjadi negatif 24 per 4. Kita lanjutkan. Tambah 25 per 4. Maka diperoleh Z kurang 5 per 2 dalam kurung pangkat 2 sama dengan 1/4. Ini diselesaikan ya. Sudah sama penyebutnya. Negatif 24 ditambah 25 adalah 1. Berarti 1/4.
Z kurang 5 per 2 sama dengan akar seperempat. Z kurang 5 per 2 sama dengan plus minus setengah. Akar seperempat adalah setengah. Nilai akar ada 2, plus dan minus, berarti plus minus setengah. Untuk Z yang pertama kita peroleh dari yang positif. Berarti setengah ditambah 5 per 2 sama dengan 1 tambah 5, 6. 6 per 2 adalah 3. Z yang kedua, negatif setengah ditambah 5 per 2. Negatif 1 ditambah 5 adalah 4. 4 bagi 2 adalah 2. Maka penyelesaiannya adalah Z1 3 dan Z2 2. HP-nya 2, 3. Baiklah adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kamu memahami dan dapat bermanfaat bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Tetap jaga kesehatan. Sampai berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Matematika, yes!